Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Rahayu Adriani, calon guru penggerak angkatan 8 tahun 2023 dari SDN Dewi Sartika Cipta Bina Mandiri. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa saja yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul ini? Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dalam program guru penggerak ini, saya selalu merasa bahwa saya sudah berhasil melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan hasil pembelajaran siswa yang sesuai dengan KKM yang diharapkan. Selain itu, siswa juga selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Saya juga selalu meminta kepada siswa untuk menghafal rumus-rumus matematika ketika mereka akan menghadapi evaluasi. Namun terkadang mereka lupa bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut. Padahal seharusnya sebagai guru, saya membimbing siswa agar mereka menemukan sendiri proses penyelesaiannya, sehingga mereka bisa menemukan rumus untuk materi-materi yang mereka pelajari tersebut. Pada akhirnya, pembelajaran yang saya berikan hanya sebatas sebagai transfer ilmu saja. Peran saya sebagai guru cenderung lebih dominan dibandingkan dengan siswa atau disebut teacher center. Saya juga kadang menuntut murid-murid untuk menguasai materi yang saya ajarkan tanpa memperhatikan aspek lainnya, tanpa memperhatikan proses pelaksanaan pembelajarannya. Suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus guru. Namun pada kenyataannya hal itu bisa menyebabkan siswa menjadi pasif, pembelajaran itu seperti tidak hidup, dan motivasi belajar siswa juga semakin rendah. Kadang saya juga hanya melihat nilai siswa itu hanya berdasarkan aspek kognitif saja, tanpa memikirkan afektif, psikomotor, maupun aspek spiritualnya. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Hal yang pertama yang saya lakukan yaitu merubah pemikiran. Pembelajaran yang pada awalnya itu hanya berpusat pada siswa, kemudian saya ganti menjadi pembelajaran yang berpusat pada guru. Guru juga bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Sumber belajar bisa kita dapatkan dari lingkungan sekitar, dari siswa sendiri, maupun dari alam sekitar. Saya juga berusaha menghargai setiap karakteristik siswa dengan beragam keunikannya yang tidak menyamaratakan semua kemampuan peserta didik. Yang kedua yaitu dengan merubah perilaku. Yang contohnya adalah mengemas pembelajaran secara menarik melalui berbagai metode dan media agar motivasi siswa kembali meningkat. Ketika sebelumnya saya hanya menggunakan metode ceramah saja, namun setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya menggunakan metode-metode lain untuk pembelajaran sehingga siswa merasa senang ikut pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, baik itu dari aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, maupun budaya. Dan yang terakhir yaitu memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan semua tugasnya sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya. Lalu, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu membuat kesepakatan kelas bersama dengan siswa agar mereka bertanggung jawab dan berkomitmen dalam melaksanakan tata tertib yang telah ditentukan. Dengan membuat kesepakatan tersebut, siswa merasa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan komitmennya tersebut.
Yang kedua yaitu dengan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Tidak lupa juga dengan menggunakan media dan metode yang bervariasi agar pembelajaran tidak monoton. Yang ketiga yaitu dengan menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat, namun tetap harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat yaitu menerapkan pembelajaran student center agar siswa bisa menentukan sendiri cara belajarnya, namun tetap berpedoman pada kurikulum. Yang ketiga yaitu dengan menerapkan sistem AMONG. Jadi siswa itu bisa menemukan sendiri hasil pembelajarannya, tidak hanya diberikan oleh guru saja. Adapun kesimpulan dalam pemaparan ini setelah saya mempelajari modul 1.1 itu, yang pertama, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Pendidikan juga sejatinya adalah berhamba pada anak, tetapi bukan berarti kita harus mengikuti seluruh kemauan anak, melainkan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Pembelajaran juga harus lebih fokus pada budi pekerti, yaitu perubahan tingkah laku anak, bukan hanya menilai aspek kognitifnya saja. Itu pemaparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.